Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vendra Gaji Simbala dengan nomor NIM 2550 1010 0111 Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pasal 29 UU ITE terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online ilegal. Kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang saya memilih judul ini adalah karena perkembangan fintech yang mempermudahkan akses pembiayaan masyarakat yang sangat mudah di era digital ini. Namun muncul masalah yang serius akibat pinjaman online ilegal yang menyalahgunaan data pribadi, pelaku kerap melakukan intimidasi, ancaman, dan penyebaran identitas. Praktik ini memenuhi unsur ancaman dalam pasal 29 UU ITE. Meskipun dasar hukum sudah ada, namun pelaksanaannya masih terkendala. Penyalahgunaan data pribadi juga berkaitan dengan prinsip hak privasi yang dilindungi oleh UU Data Pribadi. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai efektivitas pasal 29 UU ITE. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana relevansi pasal 29 UU ITE pada perkembangan kejahatan digital saat ini. Lalu yang kedua, bagaimana efektivitas pasal 29 terhadap penyalahgunaan data pribadi. Lalu yang ketiga adalah bagaimana penerapan pasal 29 UU ITE pada kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online ilegal. Lalu next adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama menganalisis relevansi pasal 29 UU ITE pada konteks kejahatan digital modern. Yang kedua adalah mengidentifikasi efektivitas pasal 29 dalam memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan penerapan pasal 29 pada kasus pinjaman online ilegal yang melakukan intimidasi digital. Manfaatnya ada 2, yaitu teoritis dan juga praktis. Manfaat teoritis adalah memberikan kontribusi bagi kajian hukum cyber dan perlindungan data pribadi. Lalu yang kedua adalah memperkuat pemahaman mengenai unsur ancaman dalam pasal 29 UU ITE. Manfaat praktisnya adalah yang pertama menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani intimidasi digital. Lalu yang kedua adalah memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi pinjol ilegal. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan literasi masyarakat mengenai resiko dan penanganan penyalahgunaan data pribadi. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yang dipakai dalam artikel ini ada 5 penelitian. Yang pertama dari Kurniawati Yunanto, publikasi tahun 2002 yang menjelaskan bahwa penyelenggara pinjaman online ilegal seringkali mengumpulkan data dan memanfaatkan data pribadi tanpa izin. Lalu yang kedua, Hanifati, publikasi 2022 yaitu dengan isi menguraikan praktik penagihan pinjol ilegal yang menggunakan ancaman dan penyebaran data pribadi korban. Lalu publikasi Ardana Cornelis tahun 2023 yang menegaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi adalah pelanggaran hak privasi dan hak asasi manusia. Lalu penelitian yang keempat ada Sastra Dinata, publikasi tahun 2022 yang mengungkap bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi hukum masyarakat membuat pinjol ilegal mudah berkembang dalam masyarakat. Lalu yang terakhir adalah publikasi dari Aisyah dan kawan-kawan tahun 2022 yang menemukan bahwa perkembangan teknologi digital jauh lebih cepat dibanding perkembangan regulasinya. Lalu kita masuk ke landasan teori. Yang pertama adalah financial technology atau fintech. Fintech adalah inovasi digital di bidang keuangan termasuk layanan peer-to-peer lending. Lalu yang kedua adalah pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman online yang beroperasi tanpa izin OJK. Lalu yang ketiga ada tinjauan yuridis umum UU ITE yang mengatur transaksi elektronik, menindak pelanggaran digital, dan melindungi masyarakat. Lalu yang keempat ada pasal 29 UU ITE yang berisi larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Lalu yang kelima ada UU Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang melindungi hak privasi, mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data, dan memberi sanksi bagi akses pembocoran data tanpa izin. Lalu yang keenam ada pasal 32 ayat 1 dan pasal 45 UU ITE. Pasal 32
yang berisi melarang akses, intersepsi, dan pengubahan data elektronik tanpa hak. Pasal 45B yang membahas tentang mengatur hukuman pidana bagi pelanggaran pasal 29. Lalu yang terakhir ada ketentuan pidana dalam UU PDP, yaitu pasal 65 ayat 1 yang berisi pidana bagi pelaku yang secara sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi tanpa hak. Lalu yang kedua, pasal 67 ayat 1, pidana bagi pelaku yang membocorkan data pribadi milik orang lain. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan analisis pada norma, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan menelaah peraturan tertulis seperti UU, ITE, dan UU PDP. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Sumber dari penelitian artikel ini adalah sumber hukum primer, yaitu ITE, UU PDP, dan jurnal dan peraturan yang relevan. Lalu sumber bahan hukum sekunder, yaitu jurnal hukum, artikel akademik, dan buku-buku hukum serta literatur pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research atau penelitian kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, jurnal hukum nasional, literatur akademik, dan buku teori hukum, artikel ilmiah, serta laporan resmi dari pemerintah melalui terkait penanganan pinjol ilegal. Naskah ini diperoleh melalui penelusuran dokumen publik, database jurnal, naskah resmi UIT, dan UU PDP. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan dan menjelaskan isi norma hukum secara sistematis dengan membandingkan ketentuan pasal 29 UU ITE dan pasal terkait UU dalam UU PDP serta temuan dalam penelitian terdahulu. Lalu yang berikutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Bagaimana relevansi pasal 29 UU ITE di tengah perkembangan kejutan digital? Pasal 29 UU ITE masih sangat relevan dalam respon meningkatnya bentuk ancaman digital yang dilakukan melalui media elektronik, terutama dalam kasus pinjaman online ilegal. Bagaimana efektivitas pasal 29 UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum? Secara normatif, pasal 29 UU ITE sudah memadai dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban. Namun, efektivitasnya di lapangan belum optimal karena banyak masyarakat yang belum tahu akan pasal tersebut dan tidak tahu bagaimana cara melapornya. Bagaimana penerapan pasal 29 UU ITE terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal? Penerapan pasal 29 UU ITE dalam kasus pinjol ilegal diawali dengan pemeriksaan bukti, ancaman, voice note, tangkapan layar, atau penyebaran foto pribadi korban. Apabila terdapat unsur ancaman, maka proses dilanjutkan untuk memperkuat proses hukum. Kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 29 UU ITE masih memiliki peran penting dalam menangani ancaman dan intimidasi melalui media elektronik, terutama dalam konteks pinjol. Pasal ini relevan karena mampu menjangkau berbagai bentuk ancaman digital, namun efektivitasnya belum maksimal akibat rendahnya kesadaran hukum dan juga rendahnya literasi masyarakat. Sarannya adalah peningkatan literasi digital dan hukum masyarakat agar korban memahami hak dan berani melapor, penguatan kapasitas digital forensik aparat untuk mempermudah pelacakan pelaku, optimalisasi pengawasan oleh OJK dan Kominfo terhadap peredaran aplikasi pinjol ilegal, kolaborasi lintas lembaga dan lintas negara untuk menindak pelaku yang beroperasi melalui server luar negeri, dan harmonisasi UU ITE dan UU PDP agar lebih adaptif dan responsif terhadap pola kejahatan digital yang terus berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.